Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Meisya Nurodia Putri sebagai moderator dari Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi dan juga Duta Baca Perpustakaan Universitas Widya Tama. Hari ini kita akan mengadakan podcast Yuk Tanya Ahlinya untuk memperingati Hari Kunjung Perpustakaan. Pada podcast hari ini tentu saya nggak sendirian, saya bersama dengan narasumber saya, Ibu Diah Sri Rejeki Esos MIKOM. Untuk itu Ibu boleh silakan memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Perkenalkan diri teman-teman, nama saya Diah Sri Rejeki. Saya saat ini berperan sebagai Kaprodi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Widya Tama. Terima kasih. Oke teman-teman, kita langsung aja ke topik podcast kali ini dengan tema Artificial Intelligence in Library. Mungkin langsung aja ya kita ke pertanyaan untuk memperingati Hari Kunjung Perpustakaan. Oke Ibu, aku mau bertanya nih Bu, apa sih AI itu? Oke, AI itu sederhananya adalah kecerdasan buatan. Jadi komputer atau mesin yang diberi kemampuan dapat bekerja layaknya seperti manusia. Sederhananya seperti itu. Contoh nyatanya adalah misalnya di kasir Indomaret atau Alfamart atau swalayan manapun gitu ya. Kalau zaman dulu kalau kita mau beli sesuatu, uangnya dikasihkan, barangnya dikasihkan, baru selesai yang namanya transaksi penjualan dan pembelian. Tapi kalau saat ini kita sudah pakai kris, sudah cashless dan sebagainya. Itu salah satu dari produk AI. Contoh lainnya adalah streaming film gitu ya, dengan berbagai merek sekarang banyak sekali. Kalau dulu kalau pengen nonton film atau apapun itu kita harus beli CD, DVD ataupun nonton ke bioskop. Kalau sekarang dengan handphone pun kita sudah bisa streaming film. Itu pun salah satu dari produk AI. Mungkin saya kasih contoh satu lagi. Misalnya di tol gitu ya. Dulu itu ada penjaga tolnya ngasihin kartu, lalu pengendaranya ngasihin uang secara manual, setelah itu baru bisa jalan ke tol gitu kan. Kalau sekarang nggak, cukup satu kali tapping itu udah selesai. Itu adalah contoh-contoh dari produk AI seperti itu. Oh ya. Berarti kalau penerapan AI itu bisa digantikan untuk pustakawan ke depannya? Ini juga salah satu kekhawatiran dari teman-teman pustakawan ya, bahwa nanti kalau ada AI pekerjaan saya gimana nih gitu kan. Sebenarnya enggak, justru dengan adanya AI ini dapat membantu pekerjaan pustakawan. Kalau teman-teman mau tahu, pekerjaan pustakawan itu sebenarnya banyak sekali. Bahkan ada satu pustakawan yang diberi tupoksinya misalnya di layanan, tapi dia akan diberi perintah oleh atasan juga di pengolahan, di pengadaan, atau di bagian kehumasan. Kebayang satu orang pustakawan, dia bekerja dengan berbagai macam tupoksi tadi, dengan berbagai macam pekerjaan tadi, itu tidak akan maksimal. Nah, dengan adanya AI ini, itu dapat meringankan pekerjaan pustakawan, dapat membantu pekerjaan pustakawan. Jadi teman-teman pustakawan di luar sana jangan khawatir bahwa dengan adanya AI ini pekerjaan saya bakalan menghilang. Enggak, justru akan terbantu. Contohnya gimana? Contohnya adalah misalnya di bagian layanan ya, di bagian layanan yang sudah bisa dilakukan oleh AI, teman-teman pustakawan bisa bekerja di bagian lainnya. Contohnya gini, misalnya kalau di layanan ini kita menyambut pemustaka datang, lalu tapping kartu, lalu si pemustaka tinggal memilih koleksi yang diinginkan. Nah, pekerjaan pustakaan apa di bagian layanan ini? Bisa mendekati pemustaka secara personal. Harus ada hubungan atau ikatan emosional. Jadi jeleknya robot atau jeleknya mesin ini, mereka tidak punya perasaan emosional apapun. Yang punya adalah manusia. Nah, itu salah satu kelebihan manusia, itu tidak akan tergantikan oleh AI. Gini, kalau misalnya kita mendekati pemustaka, akan terjadi ikatan emosional yang terbangun. Gitu ya, jadi pemustaka akan lebih mudah menanyakan apa yang dibutuhkan, akan lebih mudah berdiskusi dengan tentang hal apapun gitu. Pustakawan pun demikian, akan lebih memiliki perasaan ramah tamah gitu ya terhadap pemustaka. Sedangkan AI tidak bisa melakukan itu gitu. Jadi tenang aja, teman-teman pustakawan tidak akan tergantikan gitu. Justru malah terbantu gitu ya dengan adanya AI ini.
gitu. Ya, jadi sebagai pustakawan juga jadi jangan khawatir ya Bu ya. Betul. Apalagi kalau misalkan pustakawannya bisa mengupdate diri dengan Betul sekali. teknologi modern sekarang ya. Kalau untuk dampak pengguna AI itu seperti apa Ibu? Nah, di sisi lain yang namanya AI ini kan banyak positifnya ya, tapi seperti dua mata uang, yang satu ada sisi positifnya, yang satu ada negatifnya. Negatifnya adalah yang pertama ancaman privacy data, gitu ya. Jadi pernah nggak sih teman-teman misalnya googling tentang makanan cepat saji gitu ya, sebut saja misalnya saya lagi pengen makan ricis gitu ya, saya googling ricis, terus ketika itu udah selesai tuh saya googling pada jam itu, nah siangnya atau beberapa menit kemudian tampilan iklan di aplikasi-aplikasi yang saya buka itu pasti tentang makanan cepat saji lainnya, ada tentang KFC, McD dan sebagainya. Artinya apa? Ternyata hasil pencarian saya ini sudah kedeteksi oleh AI. Jadi privasinya itu nggak ada, gitu. Kenapa? Karena ketika kita sudah masuk online, itu jejak digital akan merekam semuanya, dari mulai transaksi online, data kita, dan sebagainya. Atau mungkin teman-teman juga udah pernah tiba-tiba di WhatsApp, ayo ikutan judi online yuk, kayak gitu. Atau nggak, kamu butuh dana bantuan ini nggak, kayak gitu-gitu. Nah itu artinya aplikasi atau identitas personal kita sudah tersebar, itu bahaya pertama ya. Lalu yang bahaya kedua adalah dengan adanya AI ini banyak pekerjaan yang akan kehilangan, banyak lapangan pekerjaan yang menyempit seperti itu. Kenapa? Karena kata kunci pekerjaan atau kata kunci AI ini adalah repetition, pengulangan. Jika suatu pekerjaan ini bekerjanya itu melakukan pengulangan, contohnya gini, misalnya kasir ya, kasir itu tiap harinya akan melakukan menerima uang, menerima atau memberikan pengembalian uang, itu saja, itu namanya repetition, pengulangan. Setiap harinya seorang kasir pasti akan menerima uang lalu mengembalikan uang, kayak gitu. Nah itu pengulangan itu bisa digantikan oleh mesin, kayak gitu loh. Jadi memang ada nyata gitu ancaman-ancaman AI itu untuk kehilangan pekerjaan yang repetition, yang seperti yang kita lihat sekarang ya, cleaning service sudah ada mesin yang nyapu lantai sendiri gitu, itu kehilangan pekerjaan. Karena apa? Cleaning service kan hanya mengulang. Lalu kasir itu jelas sekali itu hanya mengulang dan sebagainya. Intinya kata kuncinya adalah repetition, udah pasti pekerjaan itu akan tergantikan. Nah, gimana caranya biar kita tidak tergantikan gitu ya? Kita harus tahu peluang pekerjaan di masa depan. Caranya gimana Bu biar lihat atau biar tahu peluang apa nih pekerjaan di masa depan? Banyak baca. Banyak baca, lalu kita lihat apa yang kira-kira dibutuhkan masyarakat saat ini gitu. Nah, kita bisa membuka lapangan pekerjaan di situ. Gitu contohnya, mungkin karena saya prodi perpustakaan dan sains informasi ya, jadi saya bisa mencontohkan itu. Jadi misalnya kalau teman-teman takut nih pustakawannya menghilang, pekerjaan pustakawan yang menghilang, teman-teman bisa melakukan bisnis informasi, menjual informasi, atau menjadi information analyst, jadi konsultan informasi, seperti itu. Itu tidak akan menghilang. Oke. Kalau untuk peluang implementasi AI di perpustakaan itu seperti apa? Peluang penerapan AI di perpustakaan itu banyak sekali. Mungkin saya kasih contoh yang gampang ya. Ada library virtual tour. Nah, konsep ini sebenarnya sudah diterapkan oleh swalayan. Contohnya gini, aplikasi Shopee, tahu kan? Nah, kalau kita mau membeli sesuatu nggak perlu datang jauh-jauh ke supermarket, kita ke Shopee aja. Tinggal klik apa yang kita mau, masuk keranjang kuning, bayar, selesai. Produk ada di depan mata. Nah, nantinya perpustakaan pun bisa mengadopsi konsep itu. Jadi misalnya ada pustakawan atau pemustaka yang ingin koleksi tertentu, kita tinggal klik, masuk keranjang, selesai. Bukunya ada di depan rumah ataupun bisa di-download secara virtual. Jadi data digital yang kita dapatkan. Itu salah satu yang bisa diimplementasikan di perpustakaan. Selanjutnya adalah misalnya Google Audio. Pernah dengar nggak sih aplikasi Siri? Kayak Siri matiin lampu, tiba-tiba lampunya mati. Gitu. Nah, di perpustakaan pun bisa demikian. Jadi tidak perlu lagi bilang sama pustakawannya, saya pengen ini dong, nggak. Tinggal ngomong aja ke mesin, tolong carikan koleksi ini.
nggak usah ngetik juga, tolong carikan koleksi tentang ini, nanti nggak berebet deh, banyak sekali, kita tinggal download maunya yang mana gitu. Sebenarnya banyak banget sih konsep-konsep AI ini yang bisa diimplementasikan di perpustakaan. Terus berikutnya mungkin yang sudah banyak dijalankan oleh perpustakaan lainnya adalah Ask Librarian, kayak chatbox 24 jam. Jadi kita nanya ke librarian, pengen dibikinin abstrak tentang informasi ini, nanti akan muncul gitu. Meskipun yang jawab pertama adalah robot, gitu. Seperti itu adalah penerapan-penerapan sederhana yang dilakukan di perpustakaan. Oke, kalau untuk contoh-contoh AI yang bisa digunakan itu apa ya, Bu? Itu sebenarnya banyak sekali ya, cuman saya di sini akan spill 2 saja. Yang pertama adalah Socratic by Google. Ini salah satu aplikasi untuk membantu teman-teman mahasiswa yang lagi skripsi nih terutama. Jadi aplikasi tersebut bisa menghasilkan teori yang kita tanyakan. Jadi mudahnya seperti ini, sederhananya seperti ini. Misalnya kalau teman-teman ingin nanya tentang teori yang dibutuhkan dalam tugas akhir, bisa menggunakan aplikasi Socratic by Google. Ataupun misalnya Socratic ini bisa jadi teman diskusi jika dosen pembimbingnya sibuk, seperti itu. Yang kedua adalah Wisdom AI, ini juga bisa sangat bermanfaat untuk teman-teman yang tugas akhir nih. Jadi Wisdom AI ini manajemen data penelitian, teman-teman bisa nanya tentang penelitian terdahulu yang akan digunakan sesuai dengan topik gitu. Jadi kita nggak perlu lagi nyari-nyari via Google Scholar gitu, via search engine. Dengan aplikasi ini sudah sangat jelas akan memunculkan data-data penelitian terdahulu, termasuk dengan identifikasi dari penelitian tersebut, seperti penulisnya siapa, penerbitnya siapa, dari jurnal mana, dan sebagainya. Jadi dua aplikasi itu sih sangat membantu mahasiswa, terutama untuk penulisan tugas akhir. Gitu. Kalau misalkan, kan ini sekarang zaman modern ya, Bu, banyak banget yang memakai AI ini. Gimana caranya meningkatkan kemampuan kita agar tidak terkalahkan oleh AI? Nah, itu tadi saya udah jelaskan sedikit, mungkin ya saya rangkum ulang aja. Gimana caranya kita biar tidak dikalahkan oleh AI? Oke, yang pertama adalah meningkatkan soft skill. Gitu. Kenapa? Yang namanya robot, yang namanya mesin itu nggak punya soft skill, nggak punya emosional, nggak punya perasaan. Maka itulah gitu yang bisa dimanfaatkan atau yang bisa kita tingkatkan dari sisi manusia. Contohnya, kita harus tingkatkan dari segi keterampilan berkomunikasi, tingkatkan dari segi kemampuan berpikir kreatif, lalu kemampuan berkolaborasi dengan pihak lain, lalu yang terakhir adalah mungkin kerjasama dalam tim, itu dibutuhkan. Jadi untuk membedakan atau untuk mengalahkan AI itu memang harus meningkatkan soft skill manusianya, sisi manusia alamiahnya yang kita miliki. Itu. Yang kedua nih, yang terakhir adalah kita harus mau belajar tentang hal-hal yang baru. Kita harus mau mempelajari keterampilan yang baru yang mungkin sama sekali tidak ada dalam bayangan kita. Jadi gini, yang namanya perkembangan teknologi AI itu akan semakin canggih nantinya, makanya kita harus memprediksi kira-kira pekerjaan apa yang akan hilang, pekerjaan apa yang akan tumbuh. Gitu, makanya kita harus mengikuti perkembangan itu dengan cara apa? Mempelajari keterampilan baru. Seperti itu mungkin. Kalau misalkan kan Ibu sebagai Kaprodi Perpustakaan di Widyatama ya. Nah, untuk menerapkan AI-nya sendiri itu di Prodi apakah sudah atau tidak? Oke. Sebenarnya saya tidak mewajibkan untuk mahasiswa, ayo pakai aplikasi ini, tidak. Kenapa? Karena mahasiswa zaman sekarang itu lebih pintar dari dosennya. Jujur mereka, bahkan ChatGPT aja untuk tugas mereka sudah lakukan itu, meskipun nggak jujur ya sama dosennya. Cuman kita tahu, karena tipikal bahasa mahasiswa dengan bahasa ChatGPT itu berbeda. Cuman kita nggak bilang aja ke mahasiswa, gitu. Jadi boleh-boleh aja sih sebenarnya teman-teman menggunakan aplikasi ini untuk membantu tujuan teman-teman ketika menjadi mahasiswa gitu. Namun perlu diingat ketika kita bergantung sama satu teknologi, sisi lainnya tidak akan terasah, ya nggak sih? Misalnya nanti kita pakai misalnya bahasa Inggris nih ya, kemampuan berbahasa Inggris.
Kita tidak akan belajar dengan serius bahasa Inggris karena ada Google Translate. Kita tidak akan serius belajar bahasa Inggris karena ada Grammarly. Seperti itu. Nah, sisi negatifnya memang itu. Makanya kalau dari prodi sih tidak mewajibkan kalian harus tahu aplikasi ini atau kalian harus membuka aplikasi ini. Enggak. Sok mangga aja. Kalau mau dibantu juga boleh. Tapi jangan 100% bergantung pada aplikasi tersebut. Karena errornya pun banyak. Contohnya ChatGPT aja ya. Itu tuh nggak jelas narasumbernya. Mereka tuh cuma ngasih simpulan doang, tapi nggak ngasih daftar pustaka kan. Sementara kalau yang di prodi ini atau keilmuan ini harus secara ilmiah, daftar pustakanya jelas, sumbernya jelas. Jadi kalau ChatGPT ini mungkin hanya membantu dalam parafrase kalimat aja, dan it's okay sih sebenarnya. Itu. Oke Ibu, ternyata itu pertanyaan terakhir. Makasih banyak Bu untuk jawaban-jawabannya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke. Terima kasih. Oke, semua itu dia acara Yuk Tanya Ahlinya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua dan sampai bertemu di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.